Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Agustin dengan NPM 24 dari kelas A akan menganalisis tugas yang telah diberikan, yaitu analisis penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi dalam menghadapi pluralisme agama. Ditemukan bahwa penguatan toleransi kebijakan inklusif dan pemberdayaan institusi keagamaan merupakan langkah kunci untuk menjaga kerukunan umat beragama dan integrasi nasional. Kesuksesan antara strategi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Nah, Indonesia dikenal dengan keberagaman agama yang menjadi tantangan dalam menjaga persatuan nasional. Tantangan kontemporer seperti radikalisme dan politisasi agama memerlukan strategi ketahanan nasional yang mencakup dialog antar agama, kebijakan toleransi, dan pendekatan geopolitik. Pemerintah telah mengambil langkah strategi seperti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, bisa disebut dengan FKUB, dan penguatan Kementerian Agama. Kemudian berikutnya ialah adanya penerapan ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menghadapi ancaman internal maupun eksternal terhadap dua dimensi utama, yaitu adanya tiga, yaitu faktor statistik seperti geografi, sumber daya alam, dan populasi. Yang kedua, adanya pascagatra, yaitu faktor dinamis seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Nah, mahasiswa dianggap sebagai aktor strategi dalam memperkuat ketahanan nasional melalui perannya dalam aspek sosial, politik, dan budaya. Kemudian ada juga ketahanan nasional sebagai geostrategi. Geostrategi memanfaatkan kondisi geografis untuk menciptakan kebijakan yang mendukung tujuan nasional. Konsep ini pertama kali digagas oleh Bung Karno dan dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, geostrategi Indonesia bertujuan menjaga kedaulatan negara serta mengintegrasikan keberagaman untuk mencegah konflik internal. Selanjutnya, isu pluralisme beragama, yaitu pluralisme agama di Indonesia memiliki dua sisi sebagai potensi konflik atau aset nasional. Terus juga adanya tantangan terbesar adalah klaim kebenaran dari masing-masing agama. Solusi untuk melibatkannya yaitu adanya dialog antara agama untuk memperkuat toleransi. Terus adanya juga menghindari simbol-simbol yang memicu konflik. Dan program lintas budaya seperti literasi keagamaan lintas budaya bisa disebut dengan LKLB yang mempromosikan pemikiran inklusif. Kemudian kesimpulannya yaitu ketahanan nasional harus menjadi strategi utama untuk mengelola pluralisme agama. Upaya ini mencakup penguatan nilai-nilai toleransi, promosi dialog, dan penyusunan kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, pluralisme agama dapat menjadi aset bagi stabilitas dan persatuan bangsa Indonesia. Segitu saja yang telah saya analisis dari tugas yang telah diberikan. Segitu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.